Pemirsa, sebuah video yang merekam aksi seorang anggota polisi memukul seorang ibu di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Meski keduanya yang masih ada hubungan keluarga telah berdamai, pelaku kini ditahan di Propam Polres Pinerang. Video amatir berdurasi lebih dari 1 menit ini memperlihatkan seorang anggota polisi mencekik dan memukul seorang ibu di sebuah kolong rumah di Desa Waitou, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan. Videonya pun viral di media sosial. Diketahui, polisi tersebut berinisial Aibda S yang bertugas di Polres Pinerang. Permasalahan terjadi ada kesalahpahaman. Kesalahpahamannya korban ini disuruh oknum polisi untuk memanen ikan di empangnya. Laporan dari korban ini, laporannya hasil ikan di empang sedikit, sedangkan oknum polisi mendapat laporan dari pihak lain bahwasanya panen ikan di empangnya lumayan banyak. Pelaku dan korban yang masih ada hubungan keluarga kini telah berdamai. Meski demikian, pelaku telah dilakukan pemeriksaan dan kini telah ditahan di Propam Polres Pinerang. Dari Pinerang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Seorang nenek penjual kue keliling di Bandar Lampung menjadi korban penipuan uang palsu oleh orang tidak dikenal. Polisi masih berupaya mengungkap peredaran uang palsu yang beredar. Nenek Mariani yang berusia 70 tahun, penjual kue keliling di Bandar Lampung, menjadi korban penipuan uang palsu dengan pecahan Rp100.000 pada Jumat siang lalu. Korban dihampiri seorang tidak dikenal menggunakan sepeda motor lalu membeli kue dengan senilai Rp10.000 dengan menggunakan uang palsu. Meski sempat curiga dengan uang yang diberikan, korban terlanjur memberikan uang kembalian senilai Rp90.000. Namun setelah diperiksa, ternyata uang yang diterima oleh Nenek Mariani uang palsu. Bawa kue, kata saya. Ini aku beli. Kasihlah dia Rp100.000. Kita kasih Rp100.000 itu, ya langsung saya gini-giniin dulu. Kataku, Pak, ini asli Pak, bukan? Aslilah, kata masa saya mau bohong, katanya. Hingga saat ini polisi masih mengungkap peredaran uang palsu yang kian marak di kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Seorang lansia harus dipopong ke lokasi pembagian bantuan sosial tunai bahan bakar minyak subsidi di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000, warga rela antri hingga berjam-jam. Inah, warga desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor ini terpaksa dibopong petugas karena tidak kuat berdiri lama untuk antri. Sementara itu, untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000, warga rela antri hingga berjam-jam. Ya, sebenarnya tidak ada tampun, tidak apa-apa. Betul-betul sakit atau sudah lansia, tidak mampu. Tapi mereka semangat karena mereka juga mungkin ingin segera mendapatkan, khawatir tidak dapat atau seperti apa. Jadi mereka memaksakan diri datang. Pemerintah menyalurkan bantuan sosial tunai dari subsidi BBM sebesar Rp300.000 untuk bulan September dan Oktober, serta bantuan sosial tunai untuk sembako sebesar Rp200.000. Total yang diterima penerima manfaat sebesar Rp500.000. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, harga kebutuhan pokok masih fluktuatif sejak penyesuaian harga BBM 2 pekan lalu. Tidak stabilnya harga sembako pasca kenaikan harga BBM juga berdampak ke semua sektor, termasuk pelaku usaha jasa boga. Dua pekan pasca kenaikan BBM, harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar di ibu kota cenderung fluktuatif. Di Pasar Tebet Timur, harga telur yang sempat mencapai Rp32.000 per kilogram kini turun menjadi Rp29.000 per kilogramnya. Selain telur, harga bawang merah juga turun dari Rp25.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai merah keriting terpantau masih tinggi, yakni mencapai Rp75.000 per kilogramnya. Nah, kalau bawang merah kayaknya malah agak turun. Misalkan kemarin-kemarin bisa modal 25, sekarang mangsa 20. Tuh. Nah, cabai
ada kenaikan dikit. Biasa modalnya 55, sekarang 75 cabai. Belum stabilnya harga kebutuhan pokok membuat masyarakat harus mensiasati dalam membeli kebutuhan sehari-hari. Iya, belakangan ini sih udah mulai naik ya, cuman karena ya emang kebutuhan pokok, jadi mau nggak mau ya kita menyesuaikan aja sih di rumah. Yang mungkin biasanya beli cabenya misalkan setengah kilo, jadi ya lebih sedikit gitu. Untuk kebutuhan yang pokok-pokok sih kayak bawang, kemudian telur gitu. Jadi ya di rumah juga mau nggak mau menyesuaikan aja gitu. Sementara itu, kenaikan harga BBM turut memberi dampak kepada para pelaku usaha di bidang jasa boga. Mengantisipasi kenaikan harga pangan pasca kenaikan BBM, sejumlah program dibuat oleh Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (DPD) DKI Jakarta saat Rakerda. Program untuk memperkuat para pelaku usaha jasa boga tersebut diharapkan mendapat dukungan dan bimbingan khususnya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian kita juga punya program ke depan untuk bersama-sama dengan Pemprov DKI, mohon bimbingan Pak Dolan untuk lebih memajukan dunia usaha, khususnya di sektor ekonomi kreatif dan UMKM DKI Jakarta. Sebelum terdampak penyesuaian harga BBM, kondisi para pelaku usaha jasa boga di tanah air dalam proses bangkit usai diterpa pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Korps Lalu Lintas Polri memberikan bantuan sembako untuk anak-anak panti asuhan di Bekasi, Jawa Barat. Bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian dan rasa empati Polri kepada masyarakat. Dalam rangka HUT Polantas ke-67, Korps Lalu Lintas Polri membagikan paket sembako di sejumlah panti asuhan. Salah satunya di Panti Asuhan Komunitas Anak Maria Immaculata di Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sembako diberikan kepada puluhan anak-anak yang mayoritas berasal dari Merauke dan dari Timur Indonesia. Yang perlu kita berikan ya seperti yang Bapak Ibu di depan ini adalah paket sembako yang berisi ada beras, minyak, kemudian kecap, gula, dan sebagainya. Penyaluran paket sembako serupa juga berlangsung di sejumlah lokasi lainnya secara serentak di seluruh Polda jajaran wilayah Indonesia. Ratusan pengemudi ojek online mendapatkan bantuan subsidi BBM murah di Bogor, Jawa Barat. Para ojol ini mendapatkan 2 liter bensin dengan membayar uang Rp4.000. Ratusan pengemudi ojek online mendapat bantuan subsidi BBM murah dari relawan pendukung Sandiaga Uno. Pembagian voucher subsidi BBM berlangsung di SPBU Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Di sini para pengemudi ojek online mendapatkan 2 liter bensin hanya dengan membayar uang senilai Rp4.000 saja. Selain voucher subsidi BBM murah, para pengemudi ojek online juga mendapat bantuan pangan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban dan sebagai bentuk kepedulian dalam menjaga daya beli masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Pilpres 2024, relawan pendukung Ganjar membagikan 1.000 paket sembako kepada warga yang membutuhkan di Bogor, Jawa Barat. Sementara di ibu kota, relawan memberikan pelatihan kesadaran berlalu lintas kepada ratusan supir truk. Relawan Serikandi Ganjar menggandeng komunitas lari membagikan paket sembako bagi warga yang membutuhkan di Bogor, Jawa Barat. Dalam aksi sosial bertajuk Sharing and Running ini, ada sekitar 1.000 paket sembako yang dibagikan. Pembagian sembako sebagai wujud kepedulian relawan yang ingin berkontribusi langsung membantu masyarakat. Kegiatan digelar dengan harapan semakin banyak orang mendukung Ganjar menjadi Presiden RI pada tahun 2024 mendatang. Sementara itu, komunitas sopir truk DKI Jakarta dukung Ganjar Pranowo Presiden 2024 menggelar pelatihan untuk para sopir truk di ibu kota.
Pelatihan ini digelar untuk merespon kepedulian Ganjar terhadap sopir truk, khususnya soal kesadaran berlalu lintas. Salah satunya tentang larangan memberikan uang yang diketahui sebagai pungutan liar atau pungli di jalan. Selain pelatihan, juga diluncurkan mobil rescue untuk sopir truk yang mengalami kendala di jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Ganjar Pranowo tak terlihat dalam acara konsolidasi PDI Perjuangan untuk pemenangan 2024 yang digelar di Semarang, Jawa Tengah. Padahal dalam acara tersebut seluruh kepala daerah dari PDIP hadir. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengumpulkan seluruh kepala daerah asal PDIP di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu siang. Puan memberikan pengarahan dalam acara konsolidasi PDI Perjuangan bertajuk Menang Spektakuler 2024 Hat-Trick. Dari informasi data undangan yang beredar, ada kepala daerah kader PDIP dari 20 daerah di Jawa Tengah yang diundang. Namun nama Ganjar Pranowo yang merupakan Gubernur Jawa Tengah tidak tercantum. Usai acara, Puan Maharani langsung meninggalkan acara dan tidak memberikan keterangan kepada awak media. Kepala Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto hanya menanggapi bahwa acara tersebut hanya mengundang kepala daerah level bupati dan wali kota. Tidak, maksudnya datang enggak? Ini adalah elektoral itu di mana? Suara itu ada di mana? Suara di mana? Enggak dong. Suara itu ada di TPS. TPS itu kemudian dikumpulkan menjadi kecamatan, kabupaten. Jadi perform tingkat. Jelang pemilu 2024, Partai Persatuan Indonesia menggelar sekolah politik serta musyawarah kerja wilayah di Pontianak, Kalimantan Barat. Mukerwil dan sekolah politik dibuka oleh PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono. Kegiatan ini diikuti sejumlah kader P3 untuk memanaskan kembali mesin politik partai. Sekolah politik diharapkan agar Kalimantan Barat dapat memiliki kader maupun tokoh yang bisa sampai ke tingkat nasional. Sedangkan Mukerwil diharapkan dapat membawa partai berlambang Ka'bah itu menjadi pemenang pemilu 2024 serta partai yang solid dalam berbagai situasi. Ini adalah untuk bisa lebih terarah. Jadi tujuan-tujuan dari gerakan-gerakan perpolitikan kita ini untuk kita melakukan pemanasan politik. Tentu kita nanti bisa mendapatkan beberapa dari para keilmuan yang di bidangnya, nanti termasuk juga muaranya untuk menuju strategi pemenangan. Pemirsa, Ormas Islam Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau NWDI menggelar rapat kerja nasional digelar di Universitas Hamzan Wadi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dalam rakernas ini, NWDI meminta seluruh kader untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun bangsa dan negara. Rakernas Pengurus Besar Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah atau NWDI yang digelar di Universitas Hamzan Wadi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dipimpin langsung Ketua Umum Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Dalam rakernas ini, TGB meminta kepada seluruh kader NWDI berkiprah di tingkat nasional serta dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun bangsa. Kontribusi dari organisasi Islam itu sangat penting di Indonesia, dan situasi nasional kita kan pasca pandemi itu membutuhkan kolaborasi dari semua anak bangsa, termasuk dari organisasi-organisasi keagamaan. NWDI tidak mau ketinggalan untuk memaksimalkan kontribusinya untuk Indonesia. Ke depan kami berharapkan Tuan Guru Bajang dan teman-teman di NWDI itu melalui mensosialisasikan ide-ide tentang kita beragama, ber-Indonesia, tentang ekonomi, budaya, dan lain sebagainya, sehingga kompatibilitas ide NWDI dan Indonesia itu terasa sekali. Dalam rakernas yang dihadiri pengurus dari 34 provinsi ini, TGB juga berpesan agar kader NWDI terus bergerak melebarkan sayap kepengurusan di seluruh daerah di Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Camar Haenda Novandwi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pesawat kecil bertabrakan di udara di Amerika Serikat, 3 orang tewas. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.